Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila summa araja bihi ila sama'il ula. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul mala alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Al-ayah walidzalika qala an-nabiyyu sallallahu as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul alim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, teristimewa segenap para alim ulama, para kiai, para asatid, para hujjat, tokoh dan pemuka agama, alladzina hum sirajud dunya wa masabihul akhirah. Yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insyaallah dan demi Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya kepada beliau. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad, Majelis Taklim Al-Ikhlas, betul, Medang Lestari RW 007. Mudah-mudahan kita doakan para panitia penyelenggara yang telah mengorbankan harta, tenaga, pemikiran demi terlaksananya peringatan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang dikorbankan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Aparatur pemerintah dari atasan sampai bawahan, bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, Bapak RW, Bapak RT ada. Mudah-mudahan kita doakan para pejabat-pejabat kita dijadikan pejabat yang takwa kepada Allah, dijadikan pejabat yang adil dan bijaksana. Yang paling terpenting, dijadikan oleh Allah para pejabat-pejabat yang mampu menjunjung tinggi nilai harkat martabat negara kita, negara Republik Indonesia. Jauh-jauh dari Cisoka sampai sini disia-sia. Sia-sia. Jauh-jauh ku datang dari Cisoka, namun pada akhirnya aku yang kecewa. Pada akhirnya aku terluka. Obat teristimewa. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, santriawan, santriawati, karyawan, karyawati, anak perawan harus berhati-hati. Jangan sampai tergoda buayan janji manis sang lelaki.
Karena di zaman sekarang ini ibu, tidak sedikit lelaki yang datang membawa 1000 janji lalu pergi meninggalkan 1.000.000 luka. Anjay. Sekarang mah banyak laki-laki modus, betul Bu? Banyak janji tapi nggak ada bukti. Banyak kata-kata tapi nggak ada realita. Mampu ngasih coklat tapi nggak mampu ngasih seperangkat alat sholat. Mampu bilang I love you tapi gak mampu ngajak ke penghulu. Itu kan sakit, Besti. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga dan para sahabatnya, umumnya kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Salli wa sallim daiman. Salli wa sallim daiman. Pada wal ali wal abiman. Wal ali wal azabi semuanya salewat iman ala wada saleh iman ala wada wal ali wal abiman wal ali wal azabi lanjut, masih semangat. Ibu, bapak-bapak haruslah saling percaya, betul? Bapak berangkat kerja, ibu gak boleh curiga. Ibu jangan ngomel aja kalau bapak pulang kerja. Takut pulang kerja bapak bawa janda muda saleh iman ala wada saleh iman ala wada wal ali wal abiman wal ali wal azabi lanjut. Jomblo ada jomblo. Jomblo yang belum laku janganlah suka cemburu, betul? Modus gak kenal waktu padahal ditolak melulu. Syukur. Coba hubungi mantan lalu ajak balikan. Sakit tidak tertahan mantan sudah nikah duluan. Salewah iman ala wada saleh iman ala wada wal ali wal iman wal ali wal azabi mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaat ya Robbal. Makanya ketika hidup kita pengen mulia Bu, ketika hidup kita pengen berkah Pak, banyakin baca sholawat, betul? Kita lihat orang tua kita zaman dulu, makanya hidupnya pada mulia, hidupnya pada berkah. Orang tua zaman dulu mau pada rajin baca sholawat, betul apa betul? Walaupun hidupnya sederhana,
rumahnya sederhana, tiangnya dari bambu, temboknya dari bilik. Tapi ketika datang waktu maghrib, ramai dengan lantunan-lantunan sholawat, ramai dengan lantunan-lantunan Al-Quran. Betul apa betul? Rumah belah sini baca sholawat. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin. Rumah belah sini lagi baca Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Rumah paling pojok ngajarin anaknya ejah-ejahan, mim jabar mata, jabar talam, paselu, jabar tak, matalu, buta. Tapi zaman sekarang zaman udah canggih. Zaman udah modern, rumah udah pada bagus, tapi ketika datang waktu maghrib, sudah tidak terdengar lantunan-lantunan sholawat, sudah tidak terdengar lantunan-lantunan Al-Quran. Betul apa betul? Betul apa betul? Yang kedengar suara jurig. Belah sini kedengerannya belah sini nggak mau kalah. Rumah belah sono lagi nyetel film India. Tuzedeka ko ijana sanam, biar hota he diwana sanam, aftahe mire de daeham, biar hota he diwana sanam. Solawat, solawat ingsa. Sambil nyuci solawat, sambil masak solawat, goreng tempe baca so. Mantullah, namullah, ratoha rasulillah, sholatullah, salamullah, ala yasin. Alhamdulillah, solawat beres, goreng tempe gosong. Solawat. Nggak kayak ibu-ibu zaman sekarang Pak ya. Pada jengkel sama laki, pada kesel sama suami, goreng tempe sambil nyanyi. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Lalu aku harus masasi aku hati kabeh. Bo, kalau ibu bisa nurusin lagu harus bisa nurusin Al-Quran. Ibu-ibu dijajah. Bapak diam. Kita pengen tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak diam. Ibu terusin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Bukan Allah Dewi terusin. Kerudungnya pada bagus, gak malu sama kerudung. Apalagi yang muda-muda pakai kerudungnya ditiupin biar lancip. Sekarang ibu-ibu diam, bapak-bapak terusin. Pengen tahu hebatan ibu apa hebatan bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Ibu diam, ayo Pak. Qul huwallahu Allahus lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Tepuk tangan buat bapak-bapak. Nenek-nenek protes, Ustaz, itu melangganan gua. Gua mau sholat zuhur asar kuliah kulu, maghrib isya kuliah kulu, subuh kul aja gua mah. Ya mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaat. Amin. Iya robbal. Lanjut. Santai aja ya. Ibu bapak jamaah rahimukumullah. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang amat sangat spektakuler.
Peristiwa yang tidak bisa diterima oleh otak manusia kalau di dalamnya tidak ada iman. Betul. Makanya ada sebuah kaidah mengatakan, man ankarol isra faqad kafaro. Barang siapa yang tidak percaya dengan Isra-nya Nabi, kafir. Kenapa disebut kafir? Karena sudah tidak percaya lagi dengan Al-Quran. Betul. Jangankan Al-Quran 30 juz, 6.666 ayat, satu huruf pun tidak percaya dengan Al-Quran, maka masuk dalam kategori sababun min asbabir ridah, masuk dalam golongan orang-orang yang murtad, keluar dari jalur keimanan. You understand? Misalnya doang. Apa sih susahnya bahasa Inggris? Yang susah mah baca Quran, betul Pak ya? Bahasa Inggris mah gampang, perawan bahasa Inggris ladies, rangda ludes. Sementara di zaman sekarang ini, mohon maaf ibu bapak, banyak orang yang punya intelektual tapi kosong spiritual. Sekolahnya tinggi tapi kagak ngaji, yang pada gilirannya imannya jadi lemah, betul. Bukannya dia percaya dengan Isra-nya Nabi, bukannya dia yakin dengan mujizatnya Nabi, dia lebih ketimbang percaya dengan seorang Neil Armstrong yang mampu menembus bulan. Innalillahi. Ya pengajian yang paling kompak kan pengajian ibu-ibu, betul gak? Ibu-ibu mah di mana-mana rame. Cuma kadang-kadang maaf, ibu-ibu kalau ngaji suka pamer-pamer emas. Mentang-mentang emasnya banyak, mentang-mentang gelangnya banyak. Keluar pengajian ngomongnya angkat tangan melulu. Jangan lupa ya pulang ngaji mampir ke rumah gua. Yang cincinnya banyak nggak mau kalah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Yang kasihan yang gak punya emas. Mau ngaji malu, nggak ngaji takut dosa. Berhubung takut dosa, alhamdulillah berangkat ke pengajian, di perjalanan dapat petulung Allah, nemu kertas bekas gudang garam. Dipotong tengahnya, cetek, tempelin ke gigi. Masuk majelis taklim, nyengir gak berhenti-berhenti. Jangankan Neil Armstrong ibu bapak yang agamanya bukan Islam. Rasulullah ketika ingin menuju pintu langit pertama, diinterogasinya, diperketat oleh malaikat Ismail. Siapa yang ketuk pintu? Jibril. Bersama siapa engkau? Muhammad. Apakah kali ini engkau dipersilakan untuk naik ke langit pertama? Jawab Jibril, gak bakal datang ke sini kalau tidak ada perintah dari Allah Subhanahu. Makanya Isra Mi'raj adalah peristiwa yang tidak bisa diterima oleh otak manusia. Sehebat apapun otaknya manusia, setinggi apapun ilmunya manusia, tidak akan sanggup menerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Bagaimana gak sanggup saudara? Di zaman Nabi ada orang berangkat dari Mekah ke Palestina dengan membawa kuda tercepatnya, itu bisa ditempuh dengan jarak 3 bulan saudara. Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj bukan hanya sekedar dari Mekah ke Palestina, sampai menembus 7 putaran langit, sampai tembus ke Sidratul Muntaha. Hebatnya lagi, berangkat maghrib, subuh udah nyampe saudara. Akal siapa yang mampu menerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj kalau tanpa didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu. Insya. Makanya Rasulullah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram Mekah. Mudah-mudahan kita bisa jarak ke tanah suci Mekah. Bisa tawaf di Baitullah. Ibu pengen ke Mekah, punya duitnya, selamat ngelamun. Tapi hidup jangan putus asa. Kata orang kota mah hidup itu jangan pesimis, harus optimis, betul gak? Karena yang ada di alam dunia semuanya punya Allah. Mekah punya Allah, Ka'bah punya Allah. Pinta sama Gusti. Kalau malam bangun, udah kata orang Sunda mah tahajud, sholat 2 rakaat, suka bangun malam. Apa? Udah kencing apalagi? Atuh obeh dulu ibu, jangan tidur aja. Mudah-mudahan kita semua kenasibin bisa jarak ke tanah suci Mekah, amin. Ya Rabbal, minta sama Allah, mintanya minta nasib. Ya Allah ya Rabb, nasibkan saya untuk jarak ke tanah suci Mekah. Kalau udah ada nasib, bisa aja berangkat menuju Baitullah walaupun tidak punya uang. Betul gak?
Siapa tahu di Medang di sini ada angin puting beliung. Orang sini ke bawah angin, jatuh di Mekah semuanya. Ntar pulang lu nungguin angin lagi ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil, terus naik ke langit pertama ketemu Nabi Adam alaihi salam. Di langit kedua ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi salam. Di langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat ketemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima ketemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam ketemu sama Nabi Musa. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi. Terus Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, ketemu sama Allah Subhanahu, dikasih oleh-oleh sholat 50 waktu. Begitu Rasul turun di langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya Rasulullah, ya Nabi Musa, dapat apa engkau dari Allah? Kata Rasul, aku dikasih sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, Rasul, mending balik lagi sama Allah, minta dikurangin itu sholat. Nggak bakal sanggup umat ente sholat model begitu. Umat saya juga, kata Nabi Musa, yang badannya pada besar, nggak sanggup sholat model gitu. Apalagi umat Rasul, orang Medan, badannya pada kecil, tapi utangnya pada gede. Sholat, akhirnya sholat, ditawar lagi sama Rasul, kurangin 5, akhirnya putus 5 waktu. Walaupun kita sholat 5 waktu, tapi pahalanya sama dengan sholat 50. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Enak? Enak kagak? Gini-gini juga pernah ikut lomba MTQ internasional. Alhamdulillah kebetulan saya juara 1. Pesertanya ada 20, yang 18 ketabrak ojek. Yang satu lagi meriang nggak datang. Jadi saya yang menang sendiri aja. Piala beli di pasar. Barang siapa yang melakukan kebaikan 1 dibalas oleh 10, 2 kali 20, 3 kali 30, 4 kali 40, 5 kali 50. Makanya hasil Isra Mi'raj sholat 5 waktu. Makanya sesibuk apapun kita, dimanapun kita berada, jangan pernah ninggalin sholat. Karena sholat adalah penghubung antara kita sama Gusti Allah, betul gak? Kita itu ibu bapak ibarat lampu, ibarat bolham. Sholat ibarat kabelnya, yang punya setrumnya Gusti, nggak bakal nyala ini lampu kalau tidak ada kabel yang nyambung sama setrum. Betul apa betul? Sekarang coba potong kabel yang nyambung ke setrum. Kalau dipotong kira-kira ini lampu nyala apa kagak? Nyala apa kagak? Sebagus apapun merek lampu, semahal apapun lampu, kalau tidak ada kabel nyambung sama setrum, ini lampu tidak akan bisa hidup. Betul-betul. Makanya ketika hidup kita pengen terang, dunia pengen terang, alam kubur pengen terang, akhirat pengen terang. Di dunia pengen bahagia, di alam kubur pengen bahagia, di akhirat pengen bahagia. Jangan berhenti-berhenti, sambungin diri kita sama Allah Subhanahu wa taala melalui sholat yang 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Saya mau tanya sama orang Medang, jawab yang jujur. Di antara sholat yang 5, mana yang paling malas? Subuh sama gua berarti. Dijawab sama saya, sholat yang paling malas adalah sholat subuh. Sama dohor, asar, maghrib, isya. Itu yang malas mah. Ya bukan kata saya, Allah yang ngejelasin di Al-Quran. Wasta'inu bis sabri wassalam wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu sangat berat dilaksanakannya, terkecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Yaitu orang yang yakin dalam hati, tanpa bimbang, tanpa ragu, bahwa dia akan mati, bahwa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu. Makanya ketika kita ingin melihat
kualitas dan kuantitas imannya seseorang, lihat aja dari sholatnya. Kalau orang tersebut sholatnya rajin, jangankan sholat wajib, sholat sunnah pun dijalankan, berarti itu orang imannya tebal. Betul apa betul? Tapi manakala kalau ada orang medang, jangankan sholat sunnah, sholat wajib pun beletang-beletong, berarti itu orang imannya tipis bagaikan kulit bawang. Nauzubillah min. Nauzubillah min. Makanya sholat jangan sampai ditinggalin, Bu. Bapak, kenapa kita mesti sholat? Karena kita diciptain oleh Allah makhluk yang paling sempurna, betul gak? Dikasih akal. Kalau nggak dikasih akal nggak wajib sholat. Contoh orang gila nggak wajib. Apa elatnya? Li adamil akli, sebab orang gila mah gak punya akal. Makanya kalau kayak orang medang nih, makan doyan, tidur doyan, akal sehat, badan sehat, kari-kari gagah sholat, berarti sama dengan orang. Bukan saya yang ngomong. Sekarang kalau ibu-ibunya rajin sholat, bapak-bapaknya gak mau sholat, berarti ibu-ibu kalau malam tidur sama orang. Sekarang bapaknya rajin sholat, ibunya kagak sholat, berarti bapak-bapak malam tidur sama orang. Sekarang kalau bapaknya kagak sholat, ibunya kagak sholat, anaknya kagak sholat, menantunya juga kagak sholat, berarti ini keluarga. Kalau di Medang Maulid tiap tahun dirayain, Rajaban tiap tahun dirayain, tapi ada jamaah yang kagak sholat, berarti ini jamaah yang ceramahnya juga. Masa ada orang gila pakai sorban? Ya udah mending gila barengan. Hadirin jamaah orang gila rahimakumullah. Sholat. Kenapa kita mesti sholat? Karena kita hidup di dunia itu nggak bakal lama, betul gak? Betul gak? Setiap manusia pasti akan menemui yang namanya kematian. Yang tua mati, yang muda juga. Makanya hidup jangan punya prinsip gini, Tan. Kita mah masih muda. Umur belum seberapa, tenaga masih kuat, semen puluhan sak masih ke bawah. Ntar aja lah ibadah gimana tua. Siapa yang ngejamin umur sampai tua? Betul kagak? Apalagi sekarang lagi musim mati mendadak. Apalagi yang gendut-gendut nih. Maaf nih yang gendut ya. Ada yang ngomong ke saya, untung kita kurus. Apalagi yang kurus loh. Bu, kalau menurut saya mah badannya maning lintuh, maning gendut. Betul gak? Orang gendut mah masuk surganya duluan, amin. Karena kata Rasulullah, orang yang pertama kali masuk surga adalah orang yang paling berat timbangannya. Makanya bakso seblak jangan diberhentiin. Ada seblak ada. Sekarang lagi ngetren, ada seblak prasmanan. Ada seblak ceker mercon, ada seblak kolom, bentar lagi seblak sepiteng. Ini rata-rata nih perempuan, wow, ngantri di tukang seblak, betul gak? Karena wanita itu paling hobi makan seblak di lada. Karena prinsip wanita lebih baik sakit perut daripada sakit hati. Betul gak? Makanya lelaki, jangan kau coba lukai perasaan wanita, betul apa betul? Karena wanita diciptakan oleh Allah bukan dari tulang kaki tapi dari tulang rusuk. Artinya kenapa? Wanita diciptakan oleh Allah bukan untuk dibebani tapi untuk dicintai, disayangi dan dihargai. Tepuk tangan buat wanita. Kayak yang dibela lu. Makanya bapak suami jadikan istrimu di rumahmu sebagai ratu, jangan jadikan sebagai pembantu. Betul, Bu? Nih kalau dijelasin nih malam ini laki-laki nyeri hati, pasti sakit hati nih. Jelasin kagak? Kasih tahu kagak? Nyuci itu bukan kewajiban istri, tapi kewajiban suami. Dengar lo laki. Nyuci piring kewajiban. Ngurusin rumah kewajiban. Ngurusin anak kewajiban. Suami jangan mau dibodohin sama laki, Bu. Ibu mah tugasnya cuma dua. Hiji, satu ibadah sama Allah. Kedua taat sama laki. Kalau kata laki nyuci, ya nyuci loh. Setiap manusia pasti akan menemui yang namanya kematian.
Cuma urusan mati jangan kita takutin. Yang kita takutin mas setelah kita meninggal dun. Karena ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dun. Maka ketika kita sudah berada di dalam kubur, tidak ada satupun yang bisa menolong kita, tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kita. Harta kita kah yang banyak, jabatan kita kah, atasan kita kah, seluruhnya tidak ada yang bisa menolong kita terkecuali amal kita sewaktu hidup di alam dunia. In khairon fa khairun, in sarron fa sarrun. Ai ingkana amaluhu khairon fa jazauhu khairun, ai ingkana amaluhu sarron fa jazauhu sarrun. Wa yahdipunaha wa yubkunal khobar wa ba'dain walau kasiron dastahar. Bagus pasti bakal dibalas bagus, jelek pasti bakal dibalas jelek. Nauzubillah min. Makanya yang bertanggung jawabin amal ibadah kita. Karena kita diciptain oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah ciptain jin dan manusia terkecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Insa. Apa sih yang dinamakan ibadah? Apa sih tarif dan definisi daripada ibadah? Ba'dul ulama membagi ibadah terbagi dua bagian. Ada yang dinamakan ibadah mahdoh, ada yang dinamakan ibadah guer mahdoh. Ibadah mahdoh vertikal kepada Allah, guer mahdoh horizontal kepada manusia. Jadi banyak yang dinamakan ibadah. Salat ibadah, ngaji ibadah, puasa ibadah, munggah haji ibadah, bersihin jalan ibadah, berak di jalan. Bahkan tarif dan definisi daripada ibadah, fi'lu mayurdi robahu arido bimaya palurob. Satu pekerjaan kalau sekira-kira ada ridha Allah, ini termasuk ibadah. Salat ibadah, cirinya diredoin sama Allah. Ngaji ibadah, cirinya Allah ridha. Termasuk malam ini kita hadir di sini, kumpul di sini dalam rangka takdiman wa takriman wa rasul, memperingati Isra wal Mi'raj junjunan kita Nabi besar Muhammad. Ini pun termasuk ibadah dengan harapan kumpul kita ada dalam ridha Allah Subhanahu. Amin ya robbal, amin ya robbal. Terutama ibadah sholat, ibadah ngaji. Anak-anak kita didik suruh ngaji. Minimal anak bisa baca Quran. Karena satu keuntungan ibu bapak, ketika kita punya anak bisa baca Quran, ketika kita sedang sekarat, anak pada bisa baca Quran indah. Betul kagak? Betul kagak? Belah sini baca Yasin, belah sini baca Tabarok, belah sini baca Waqiah. Anak bontot nalkinin kita. Kan sunnah yang meninggal itu yang sekarat ditalkinin. Lakinu mautakum bila ilaha il. Mudah-mudahan ketika meninggal kita membawa kalimat la ilaha illallah. Amin ya robbal. Kedua, satu keuntungan ketika kita punya anak bisa baca Quran. Ketika kita udah ada di alam kubur, maka kuburan kita dibacain Quran sama anak-anak kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Minimal seminggu sekali ditengokin kuburan orang tua, dibacain Yasin, dibacain Qulu, dibacain sholawat. Betul apa betul? Coba kadang-kadang maaf orang zaman sekarang kebelingar, Wali Songo dikejar, Banten sampai lecak. Sementara kuburan ibu bapaknya gak pernah ditengokin acan. Bener gak? Paling nengokin setahun sekali lebaran doang. Itu juga nyasar gak ketemu kuburannya. Kata adeknya ke kakaknya, Kak, kuburan bapak mana? Jangan nanya gua, puyeng gua juga. Coba lu minta Sherlock ke bapak ge. Kadang-kadang jarang sama keluarga kan ya. Ustaz ditatarik, suruh hadiah puji. Ustaz mah tungkul-tungkul dia puji. Ilahadrati, anaknya pada berdiri sampai ngomel HP. Betul gak? Langsung bikin status, lagi jarah, guys. Dipoto kuburan bapaknya, cetrek, upload ke Facebook. Mudah-mudahan almarhum bapak saya diterima di sisi Allah. Kata bapaknya di dalam, jangan terlalu sisi atau ketengahan dikit bang. Makanya jendela dunia sekarang udah ada di genggaman kita HP, betul kan? Orang zaman sekarang masih kene doyan megang HP ketimbang ngeliatin Al-Quran, betul gak? Ke depan HP, ke belakang berak bawa, nenek-nenek berak bawa HP, ampe WC bikin status, doain ya semoga lancar. Bapak, dulu mah ya kalau di kampung ya, kalau udah pernah di kampung nih ya, dulu mah kalau main ke cewek itu, kalau main itu cewek 1, laki 11,
Betul gak? Dulu mah yang cinta satu yang antar 10, bener gak? Boro-boro bisa megang, boro-boro bisa nyium. Sekarang mah ada HP, tunggu di BSD. Bau pacaran, pinggir taman, ambil desek-desekan. Mulutnya mau ngobrol, tangannya mau piknik. Sambil ngerayu, sayang, aku gak bisa hidup tanpamu. Karena kamu yang jadi napas hidupku. Dunia ini gelap tanpamu sayang. Karena kamu yang jadi matahariku. Pokoknya aku nggak bisa lupain kamu. Kalau aku mau makan, pasti wajahmu sudah di piring. Kalau aku mau mandi, pasti wajahmu sudah di gayung. Setan kali. Apalagi anak muda zaman sekarang. Pacaran dari pagi sampai sore, WhatsAppan nggak berhenti-berhenti, betul gak? Bangun tidur langsung nge-WA, sayang lagi ngapain? Baru bangun beb, makasih ya perhatiannya. Siang dikit nge-WA lagi, sayang udah makan belum? Yang banyaknya makannya biar sehat. Makasih ya perhatiannya, I love you for love me. Jaga ya pola makanmu sayang. Aku gak mau kamu makan semut sama kodok. Apalagi makan kunang-kunang, ntar pantat kamu nyala sayang. Datang zuhur baru pacaran, legek udah nanyain sholat segala. Sayang, udah sholat belum? Barang jawab, alhamdulillah, ini lagi sujud. Makanya ayo didik anak-anak kita, suruh ngaji. Siang anak kita sekolah, malam suruh ngaji insya. Supaya apa? Supaya anak kita jadi anak soleh. Supaya anak kita jadi anak soleha. Karena salah satu di antara yang bisa nyelamatin kita adalah waladin solihin yadulah, anak yang soleh, anak yang soleha. Mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh, anak yang soleha. Amin ya rabbal. Yang terakhir mudah-mudahan dengan Isra Mi'raj kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu manusia yang akan mendapatkan syafaat kelak nanti, aksarahum sholatan alayya, manusia tersebut suka rajin baca sholawat. Udah amalan bulan Sya'ban mah banyakin baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik Sallatullah salam ala taha rasul. Salatullah. Panitia sambil keliling buat donasi korban banjir saudara-saudara kita. Panitia kita sambil sholawatan, sambil keliling ya. Dipinta keikhlasannya buat membantu saudara kita yang terkena musibah. Salatullah salam ala taha rasul. Salatullah ala yasin. Semuanya salatullah ala taha rasul. Salatullah ala yasin. Tawassalna bibit wabiladi. Tawassalna bibit wabiladi wa kulli mujahidilillah bi ahlil. Semuanya yang kompak. Salatullah ala taha rasul. Salatullah ala yasin. Ilahi salimin minal abad. Ilahi salimin minal abad. Wa min hamdi wa min bi ahlil. Yang semangat. Salatullah ala taha. Salatullah ala yasin.
Allahumma barik fi Rajaba. Allahumma barik fi Rajaba wa balighna Ramadana wa hasil salatullah ala taha salatullah ala yasin. Allahumma hasil maqasidana amin wa balik muradana wa yasir umurana wa wasi arzaqana warfa' darajatana bi barakati hadis salawat wa bi karamati Tuhan Syabul Qadir Jailani wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kulli umuri dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah dengan umur yang berkah. Kelak nanti kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal. Bu, ibu, kalau ibu masih kangen ceramah Ki Gacon, besok hari Minggu yang punya TV, setel TV-nya akan ada acara Damai Indonesiaku di TV One habis duhur jam 1. Insya Allah akan hadir penceramah Ustadz Ahmad Aliuddin garis miring Ki Gacon dari Cisoka. Insya Allah saya gagap bakal ada. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.